mungkin keinginan positif dari Bang Silver untuk memoles bahwa Pak Jokowi dengan IKN itu akan berjalan lancar, saya kira agak susah diterima. Karena hambalang saja mangkrak. Kedua, ada satu proyek strategi namanya JSS yang pernah menjadi impian dan mendapat respon positif dari seluruh publik rakyat di era pemerintahan Pak SBY. Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Jawa dan Sumatera. Nilainya enggak sebesar IKN, hampir 200 triliun. Pak SBY itu berharap di era 10 tahun nanti Pak Jokowi proyek ini bisa dilanjutkan. Fakta menunjukkan Jokowi sama sekali tidak gubris. Kalau membandingkan JSS menghubungkan Jawa dan Sumatera dalam rangka kepentingan mobilisasi ekonomi, strategi pembangunan nasional, maka IKN tidak perlu untuk dibuat. Artinya apa? Orang yang baik hati saja, yang sangat hormat, sangat berharap Pak SBY kepada Jokowi dengan menitipkan satu proyek strategi untuk kepentingan nasional tidak digubris oleh Pak Jokowi. Ini memberi gambaran bahwa kalau semua orang di lingkar istana membangun narasi bahwa Prabowo akan memangku beban terhadap proyek-proyek misalnya IKN, saya orang pertama yang mengatakan tidak. Karena Prabowo akan mengikuti cara Jokowi sendiri yang juga mengabaikan titipan proyek-proyek strategi lain yang diabaikan oleh Jokowi itu sendiri. Apalagi banyak perbincangan potensi pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang, pemborosan biaya, inefisiensi, dan ambisi yang dibangun di tengah keluh kesah rakyat yang penuh dengan penderitaan dan kemiskinan. Sehingga proyek IKN ini seolah-olah menjadi satu markas konsolidasi politik untuk dalam rangka pencitraan Jokowi saja. Dan sampai hari ini tidak memberi manfaat apa-apa. Hanya pemborosan anggaran. Bahkan Jokowi menimbulkan satu petaka dalam konstitusi. Satu proyek nasional dengan ketidakpastian hukum ketatanegaraan. Sejak 15 Februari IKN diundangkan, kita punya 2 ibu kota. Ini masalah. Dan satu perayaan yang menurut saya ilegal, acara kemerdekaan 17 Agustus, yang seolah-olah dipakai wilayah sakral itu untuk melegitimasi sebuah ambisi. Rakyat bingung, ibu kota negara ini di mana sebenarnya? Di Jakarta apa di Kalimantan? Itu poin-poin yang saya tangkap, Bang. Kedua juga kalau saya pribadi lihat IKN ini saya agak serius. 18 April itu ada kunjungan mantan Perdana Menteri Tony Blair. Saya fokus mengamati isi pertemuan 2 jam Pak Jokowi dengan Tony Blair. Dan pertemuan itu janji Tony Blair dan Jokowi ke publik mengatakan bahwa proyek IKN ditanggung oleh aliran dana investasi internasional. Satu konsultasi pemindahan ibu kota negara di mana Jokowi memberi karpet merah kepada Tony Blair. Sosok yang lagi dipersoalkan di pengadilan internasional. Orang yang menghancurkan ibu kota Baghdad. Yang ikut terlibat di dalam kejahatan perang. Meluluhlantahkan perang terbesar. Hampir 1 juta orang mati di Irak. Jokowi mengundang Tony Blair untuk berbicara itu di istana dalam konteks menentukan marwah, martabat, peradaban bangsa. Adresnya adalah pemindahan ibu kota negara. Di kalangan penulis-penulis Gredel di Timur Tengah melihat kunjungan Tony Blair yang diberikan karpet merah oleh Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara dianggap sebagai satu tindakan amoral. Bagaimana mungkin membangun sebuah pusat dari ibu kota negara meminjam jaringan dan pikiran orang yang berlumuran darah. Orang yang digugat di Mahkamah Internasional. Itu satu poin dari sudut pandang internasional. Kemudian ada juga banyak kontroversial bisa dikonfirmasi di media-media internasional
pemindahan ibu kota negara ini juga diikuti oleh perbincangan yang serius bersamaan dengan terbongkarnya skandal Pandora Papers, skandal pencucian uang. Sehingga ada dugaan, jangan-jangan proyek ini hanya sebuah proyek dengan kiasan saja untuk aliran dana dari pencucian uang yang di mana sejumlah nama pejabat Indonesia disebutkan di dalam skandal itu. Dibongkar oleh majalah Tempo. Misalnya nama Pak Luhut, Pak Erlangga, Pak BUMN, si siapa namanya? Erick Thohir. Jangan-jangan ini nama satu proyek yang kemudian untuk memicu aliran dana siluman. Tidak ada satu sejarah di Republik ini. Peralihan kekuasaan itu dari Presiden Soekarno kepada Pak Harto melakukan tindakan yang spesifik kepada Soekarno. Begitu juga dari Soeharto kepada Habibie menjalankan agenda untuk kepentingan melindungi Soeharto dan menjalankan proyek-proyek strategi Soeharto. Proyek penerbangan di Bandung tutup, tidak jalan, bangkrut. Begitu juga Habibie yang dikenal dekat dengan Gus Dur juga tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Habibie. Dan seterusnya dan seterusnya. Jokowi kepada SBY yang jelas-jelas berharap jembatan Selat Sunda nilainya 200 triliun yang bisa memperkuat rasa persatuan nasional kita. Bisa terjadi mobilisasi ekonomi yang efektif, diabaikan oleh Jokowi. Bahkan dalam kasus skandal dalam proyek Hambalang, Jokowi melakukan provokasi bahwa SBY gagal. Artinya apa? Prabowo akan berada pada situasi yang sama. Dia dipilih oleh rakyat, dia akan menjalankan tujuan bernegara, bukan tujuan Jokowi. Apa tujuan negara? Menciptakan kesejahteraan kepada rakyat. Menciptakan rasa keadilan kepada rakyat. Dan itu janji yang berulang-ulang kali disebutkan oleh Prabowo. Maka Bang Silver, kita boleh saja membuat sajak, narasi yang indah untuk menutupi kegalauan Pak Presiden Jokowi. Tetapi realita mengatakan, usai tanggal 20 nanti, ada perbedaan yang signifikan antara Prabowo yang sudah melihat jalan panjang situasi kepemimpinan yang amburadul ini, keresahan yang tidak bisa dibendung karena kecewa dengan Jokowi, dan Prabowo tidak akan nekat berdiri menggeserkan seluruh misi baiknya untuk melayani rakyat dan negara berubah menjadi pelayan terhadap Jokowi dan keluarganya. Saya sangat yakin Prabowo akan tegak lurus untuk kepentingan konstitusi dan sungguh-sungguh mendengar seluruh jeritan, keluhan rakyat yang menghendaki ada lompatan yang lebih jauh untuk tidak sibuk mengurusi satu keluarga atau sibuk mengurusi satu proyek yang tidak memiliki urgensi. Di tengah penderitaan rakyat, di tengah beban rakyat, di tengah susahnya biaya pendidikan tinggi, kesehatan dan lain-lain. Ini akal sehat berbicara seperti itu. Tetapi kalau para relawan terus melakukan pembajakan narasi seolah-olah Prabowo akan melanjutkan agenda-agenda Jokowi dengan ancaman proyek-proyek fiktif dan mangkrak itu, maka saya khawatir negara ini tidak lagi pemimpinnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat, tapi bekerja untuk kelanjutan kepentingan kelompok dan keluarga tertentu.